Walau atala al-mujrimu al-maksiyata, seandainya orang yang gemar melakukan dosa sepi dari dosa atau tidak melakukan dosa, ahli maksiat tidak melakukan dosa. Sekarang kebalikannya, kalau seandainya ada mujrim, orang yang ahli dosa, tidak melakukan dosa, wa aqbala ala taati, dia menghadap untuk taat, la daqat alaihi nafsu, maka sungguh menjadi sempit jiwanya. Maka seumpama, kata Ibnu Qayyim, perasaan galaunya, perasaan gelisah orang yang kemudian muhsin tapi sunyi dari ketaatan, jika kemudian dia sunyi dari ketaatan orang yang baik itu, maka itu seumpama bi annahu kakhutin, seperti ikan, ida fariqul ma'i, tatkala dipisahkan dengan air. Maka seumpama seperti ikan-ikan yang dipisahkan dengan air. Panjenengan pernah melihat ikan tatkala kemudian dipisahkan dengan air, bagaimana kondisinya? Lepak-lepak ya, lambat laun kemudian mati. Sama, jiwa orang yang baik jika sunyi dari perbuatan kebaikan, maka lambat laun itu seperti ikan tatkala dipisahkan dengan air. Lambat laun yang pertama mungkin dia akan menggerak-gerakkan tubuhnya, seakan-akan meloncat-meloncat mencari genangan air, sekalipun sedikit. Tapi kalau itu kemudian tidak didapatinya, maka kemudian ikan itu mati. Sama seperti jiwa. Kalau Anda kemudian ingin melihat, atau kemudian Anda kemudian ditanya, kepriwe ya caranya nyomen sholat istiqomah, maka tatkala panjenengan kemudian disuruh untuk kemudian diminta nasihat seperti itu, jawab saja, panjenengan kudu ngaji. Karena ngaji itu merupakan bagian kedua setelah sholat. Jika kemudian sholat tapi sepi dari perbuatan kebaikan, memungkinkan itu seperti ikan. Jika kemudian tidak dipupuk terus, maka lambat laun kemudian juga ikan itu mati. Sebagaimana jiwa yang sunyi dari perbuatan baik lainnya, juga jiwa lambat laun kemudian mati. Kalaupun dia mendirikan sholat, tapi tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kan banyak, berapa banyak orang yang kemudian mendirikan sholat, tapi kemudian perbuatan keji dan mungkar itu senantiasa ada, senantiasa mengikuti gerak langkah kakinya. Dan kita sering menyaksikan hal yang seperti itu. Masya Allah ya, ini kalau menurut Ibnu Qayyim. Ini kalau menurut perkataan di kitab yang lain. Ini menurut kitab yang lain ya. Perkataan dari Muhammad bin Wasi. Qala Muhammad bin Wasi. Di dalam perkataan beliau, dia berkata, "Lau kana didunubi rihun." Kalau seandainya dosa-dosa itu memiliki bau, kalau seandainya dosa-dosa itu memiliki bau, maqdara ahadun ayyajlisa ilayya, maka sungguh tidak ada seorang pun yang mampu duduk di sebelahku atau dekat denganku. Nah, kalau seandainya kemudian dosa itu memiliki bau, kira-kira mampu lidah kayak apa? Satu dengan yang lain mungkin akan tutup hidung, padahal itu baunya sendiri, yang seakan-akan itu adalah dosa yang telah dilakukan oleh hamba. Makanya Muhammad bin Wasi dia mengatakan seperti itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ada seorang sahabat Nabi namanya yaitu Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Lau ta'allamuna," kalau seandainya kalian mengetahui tentang diriku. Kata beliau Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kalau seandainya kalian itu mengetahui tentang diriku, maka sungguh kalian akan menaburkan debu atau menaburkan tanah di atas kepalaku karena dosa-dosaku. Masya Allah ya, ini menunjukkan ketundukan, ketaatan, ketawaduan, kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bisa ditiru ya. Wah,
kene ewon dene to sakit mampu aku kayane orang anak sing betah jago ngawi aku. Seperti itu. Ini perkataan Muhammad bin Wasid. Dan berikutnya, tetapi sekarang kebalikannya, walau atala al-mujrimu al-maksiyata, seandainya orang yang gemar melakukan dosa sepi dari dosa atau tidak melakukan dosa, ahli maksiat tidak melakukan dosa. Sekarang kebalikannya, kalau seandainya ada mujrim, orang yang ahli dosa tidak melakukan dosa, wa aqbala ala taati, dia menghadap untuk taat, la daqat alaihi nafsu, maka sungguh menjadi sempit jiwanya. Ahli maksiat, kalau dia tidak melakukan maksiat tapi dipaksa untuk melakukan kebaikan, jiwanya menjadi sempit. Dan bumi yang ia pijak, sekalipun kemudian buminya itu luas, buminya juga terasa sempit. Cara rupiah wong ahli maksiat kepenak gawang ngaji rong jam. Wah, iya, bisa sing bingung kan kayak dewek ya, kan wis diomong lah, sing bingung kayak dewek. Dewek diomong orang yang senang terhadap kebaikan, tapi tatkala dibawa menuju kebaikan ngantuk. Sing bingung kayak dewek. Padahal kalau di dalam kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, kalau orang ahli maksiat dia kemudian sunyi dari perbuatan maksiat, dibawa untuk menghadap menuju sholat, maka sungguh jiwanya akan merasa sempit. Contoh kayak gini, panjenengan suatu saat pergi ke Bandung, rombongan orang 7, 6 Anda yang mendirikan sholat, 1 yang tidak mendirikan sholat. Suatu saat berhenti di masjid, ngomong sing orang mendirikan sholat, kamu sholat apa tidak? Aku tidak sholat ya. Terus akhirnya oleh 6 orang ini dipaksa, yaudahlah sholat untuk supaya kemudian ini kan merupakan kewajiban sebagai seorang muslim. Akhirnya kemudian dia sholat, bagaimana jiwanya? Wah, jiwanya ya, aduh, ini salah wong mulai medu. Ya kan ya. Begitu juga dengan Anda. Suatu saat Anda orang ahli sholat, itu sendiri bersama rombongan orang 9, 8 yang tidak sholat. Suatu saat begitu masuk waktu sholat, masjid dilewati, masjid kedua dilewati, masjid ketiga dilewati, lambat laun jiwa panjenengan sempit. Aduh, ngomong orang kepenak. Kan iya, tapi harus diberanikan diri. Memang yang namanya kebaikan harus berhadapan-hadapan dengan keburukan. Kalau itu dibiarkan, nanti lambat laun jiwa kita juga akan menerima perbuatan keburukan itu. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan seperti itu. Kemudian berikutnya, wadaqqa sadruhu, dan kemudian menjadi sempit pula dadanya. Kalau orang yang berbuat dosa, ahli dosa, dia kemudian sunyi dari perbuatan maksiat, dibawa untuk menuju kebaikan, maka menjadi sempit pula dadanya. Kemudian dan juga penat pula akalnya, penat pula kemudian akalnya, penat akalnya, sempit dadanya, kemudian sempit jiwanya. Kemudian hatta yu'awidzaha, sampai kemudian dia kembali menuju maksiat, barulah dia merasa tenang jiwanya. Engkau nek maksiat bening nembe dheweke seneng jiwanya. Ini orang ahli maksiat. Makanya kadang-kadang yang namanya seorang yang baik, ahli kebaikan, tatkala kita berbuat dosa, kita sering astagfirullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Karena memang jiwanya itu menuntut seperti itu. Tapi kalau hal itu dibiarkan, seberapa jauh jiwa itu mampu bertahan jika hal itu tetap dibiarkan dalam keadaan yang seperti itu. Kemudian berikutnya, hatta inna kasir minal khusyuk, berapa banyak dari kebanyakan pemuka, berapa banyak dari orang-orang fasik. Orang fasik adalah orang yang menyimpang dari kebenaran, lebih dominan kepada keburukan. Berapa banyak orang yang fasik, dia terjatuh lagi kepada maksiat tanpa merasakan kelezatan dari maksiat itu. Berapa banyak orang yang fasik,
dia terjatuh di dalam perbuatan maksiat, tapi sudah tidak merasakan nikmatnya maksiat itu. Akan tetapi, kenapa kemudian dia sampai kemudian kembali menuju maksiat? Karena sesungguhnya hanya tuntutan jiwanya yang merasa gundah, merasa resah, dan merasa gelisah, tanpa pernah merasakan kenikmatan lezatnya maksiat. Panjenengan sering mendapati wong sing ahli kiyu-kiyu, misal suatu saat janjane kalau suatu saat dia tidak melakukan itu, jiwanya berontak. Kalaupun dia melakukan perbuatan maksiat itu lagi, sesungguhnya jiwanya sudah tidak merasakan nikmat, apa mending nek kalah. Janjane wis berpikir, oh iya konek sandene iki si kepriwe terus, iki si kepriwe ya. Saya memiliki istri, saya memiliki anak, saya memiliki tanggung jawab seperti ini, seperti itu. Alasannya, kenapa kemudian dia kembali kepada maksiat? Jiwanya tatkala tidak berbuat maksiat menjadi gelisah. Padahal sudah tidak merasakan kelezatan, kenikmatan di dalam berbuat maksiat. Karena maksiat, lezatnya itu sebentar dan pada pukulan yang pertama. Itu lezatnya maksiat. Setelah kedua, ketiga, seakan-akan itu menjadi sesuatu yang biasa. Kecuali engkonek jiwanya sudah merajai maksiat. Sehingga puncak kenikmatannya adalah maksiat. Wow, naudzubillah. Sehingga kama shariha bidzalik, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh seseorang yang bernama Hasan bin Hani di dalam perkataannya. Ada tokoh namanya Hasan bin Hani. Kalau terkenal di Indonesia namanya Abu Nawas. Sampean pernah mendengar nama Abu Nawas? Ya, nama aslinya adalah Hasan bin Hani. Nama terkenal di Indonesia ke Abu Nawas. Syair yang paling terkenal yang sering dijadikan nasid-nasid di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Allah, aku bukanlah orang yang pantas mendapatkan surga, tapi aku juga tidak mampu untuk menahan siksa di dalam neraka. Keseringgo nasid-nasid atau puji-pujian di masjid-masjid. Sekalipun puji-pujian janjane ya itu tidak diajarkan dalam Islam, bahkan itu menyalahi sunnah. Karena pernah suatu kali Rasulullah melihat orang membaca Al-Quran di sisi orang yang sedang mendirikan sholat sunnah di masjid. Lantas tatkala Rasulullah melihat orang membaca Al-Quran, pada posisi saat itu sedang ada orang yang pula mendirikan sholat sunnah, maka Rasulullah berkata kepada orang membaca Al-Quran, hendaklah kemudian kau pelankan suaramu, karena aku takut sekiranya kamu mengganggu orang yang sholat sunnah. Wong maca Al-Quran seperti itu kan, apa mending nek lagi puji-pujian kayak gitu kan. Puji-pujian karena posisi menunggu imam sebelum mendirikan sholat jamaah. Pada saat itu banyak yang mendirikan sholat sunnah. Bukan sih sampean sholat sunnah akhirnya malah nirokna puji-pujian. Itu. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Nawas atau Hasan bin Hani, dia yaitu wafat pada tahun 198 Hijriah. Dia kemudian wafat pada tahun 198 Hijriah. Bismillah berarti ya, Abu Nawas. Dan berikutnya dia berkata, yaitu Abu Nawas mensifati poin-poin tadi. Wa ka'san sarabtu 'ala lazati wa uhra tadawaitu minha biha. Dia berkata Abu Nawas di dalam syairnya, satu gelas yang aku minum dari khamar, maka itu adalah gelas yang penuh dengan kenikmatan. Maka gelas yang lain itu adalah menjadi obat dari yang pertama. Maksudnya gelas yang pertama itulah kemudian adalah kenikmatan, tapi kemudian maksiat yang kedua itu hanyalah mengikuti gerakan jiwa yang tidak tenang. Itu seperti itu. Gambarannya seorang peminum
Kalau kemudian dia minum satu kali, ya mungkin dia merasakan satu kenikmatan yang tidak didapatkan di maksiat lainnya. Tapi kalau untuk yang kedua kali, nikmat itu kemudian terkadang hilang, tapi kemudian berganti dengan suasana jiwa. Kalau tidak melakukan maksiat itu, jiwanya menjadi resah dan gelisah. Biasanya seperti itu. Anda itu kalau suatu saat melakukan satu maksiat, jiwa itu kemudian merasa gelisah. Ketika kemudian tidak bermaksiat, maka ini adalah memang menjadi rumus dari maksiat itu tatkala meresap dalam jiwa. Maka kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan berikutnya, dan juga di dalam perkataan yang lain, wa kana dawa'i wa hiya da'i bingainiha kama yatadaw dawa asyribul khamri bil khamri. Obatku adalah penderitaanku sendiri, sebagaimana obatku adalah penderitaanku sendiri, sebagaimana peminum khamr yang berobat dengan khamr berikutnya. Maksudnya seperti itu, maksiat itu akan diobati dengan maksiat lainnya, sekalipun maksiat yang kedua sudah hilang sisi kelezatannya, karena hanya tuntutan dari jiwa yang resah, gelisah karena meninggalkan maksiat. Dan berikutnya,